Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, alhamdulillah mengucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada makhluknya yang Allah ciptakan, yaitu yang bernama manusia. Maka tak terlepas dari itu, kita sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah Allah, untuk menjaga kebaikan, untuk menjaga ketentraman yang Allah titipkan kepada kita manusia, maka kita berhak untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan itu kepada kita. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta, dan nikmat-nikmat yang lain telah Allah berikan kepada kita. Kita wajib bersyukur itu. Maka dalam ayat Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, merasa bersyukur terhadap nikmat yang telah berikan, dia berikan umur yang panjang, dia pergunakan untuk amal ibadah kepada Allah SWT. Dia berikan kesehatan, dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Diberikan harta, dia limpahkan untuk infak sedekah. Baik pembangunan masjid, pembangunan rumah anak yatim sekalipun, semuanya dia infakkan sebagian hartanya untuk jalan Allah SWT. Ini bentuk syukur. Nah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingat kata Allah, apabila kamu kufur, kafir, tidak mau melakukan ibadah ketika diberikan kesehatan, tidak mau melakukan infak sedekah ketika diberikan harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah, azabun lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berikutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik alaihi. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, maka izinkanlah saya untuk mengutip surat Al-Quran, yaitu berkaitan tentang rezeki. Ya, rezeki adalah sesuatu yang Allah berikan kepada makhluk ciptaannya, baik itu kepada manusia ataupun kepada makhluk Allah lainnya. Maka rezekinya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kalaupun manusia telah Allah ciptakan rezekinya ketika dia sudah berada di alam rahim ibunya, maka saat itu dia telah ditetapkan bagaimana nanti kehidupannya, bagaimana nanti keadaannya setelah dia dilahirkan ke dunia. Takdir Allah telah ditentukan saat dia masih rahim. Nah, maka ketika itu Allah berfirman kepada belum disebut sebagai dia manusia, karena dalam surah Al-Insan telah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang kepada manusia itu sesuatu yang belum bisa disebut, karena dia masih dalam rahim itu belum dikatakan sebagai manusia. Karena belum sempurna ciptaan Allah ketika itu, maka dia belum dikatakan sebagai manusia. Nah, ketika itu bagaimana nanti setelah dia dilahirkan, takdirnya maka telah ditentukan. Bagaimana rezekinya telah ditentukan ketika itu. Nah, bicara tentang hal ini, maka ketika itu Allah firman ketika dia disebut sebagai manusia, apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan Rabbmu? Bukankah aku ini adalah Tuhan penciptamu? Bukankah aku ini adalah Tuhan pengatur hidupmu? Alastu birabbikum. Qalu bala syahidana. Lalu dijawablah oleh dia, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau menyaksikan bahwa engkau adalah Rabbku adalah pengatur hidupku. Maka ketika itu telah ditentukan rezekinya seseorang. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Lalu
kalau kita perhatikan tidak hanya kepada manusia tentang rezeki itu, tetapi juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang ada di hewan-hewan manapun, telah Allah jamin rezekinya. Maka Allah SWT berfirman di surat Hud, surat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Apa kata Allah? Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah SWT rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, dan semua, tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa yang ada di bumi melainkan semua telah dijamin rezekinya Allah. Bicara hal ini, ya, perlu kita merenung kembali bahwa binatang sekalipun itu telah dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Coba kita perhatikan, ada seekor burung yang terbang pagi, dia berusaha mencari mana pohon yang punya buah. Maka ketika dia berusaha mencari ketika itu, maka burung ini tidak menyangka di pohon yang mana dia akan mendapat rezeki. Tetapi ada ikhtiarnya berusaha, maka burung tadi mendapatkan rezekinya. Yang mana dia berangkat pagi, pindah pohon satu ke pohon yang lain, pindah dari pohon satu ke pohon yang lain, maka dia pulang sorenya dengan perut kenyang atau dengan perut berisi. Ini bentuk, walaupun ekor burung telah jamin rezekinya, tapi dia butuh ikhtiar untuk berusaha. Itu juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, apalagi kita kepada manusia sendiri. Maka kita jangan pernah berputus asa kepada Allah. Oh, saya telah usaha begini begitu, telah dikatakan tidak kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Istilahnya tidak ada waktu lagi untuk berusaha. Tetapi toh, kenapa usaha saya begini-begini juga? Kenapa rezeki saya sangat begini-begini juga? Jangan sekali-sekali antum berburuk sangka kepada Allah SWT. Karena bagaimanapun juga, bisa jadi rezeki antum itu melalui orang-orang lain. Bisa jadi rezeki antum itu akan menolak bala yang akan menimpa diri antum. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat, orang ada yang diberikan rezeki oleh Allah SWT melimpah ruah rezekinya, tetapi kesehatannya tidak diberikan dengan sebaik mungkin. Bisa jadi ini ujian bagi dia. Harta yang Allah berikan ujian bagi dia. Penyakit yang diberikan juga bagian ujian dari. Karena orang yang berizki lalu dia menginfakkan, maka dia akan tertolak dari penyakit. Maka dia akan tertolak dari segala bala-bala bencana. Maka ketika telah kita mendapatkan rezeki yang Allah berikan itu, maka ingat, infakkanlah kepada orang-orang yang berhak membutuhkannya. Ya, hanya sebagian kecil yang perlu kita infakkan kepada mereka. Karena bagaimanapun rezeki yang Allah berikan belum tentu untuk kita semuanya. Tapi ada haknya fakir miskin, ada haknya anak yatim, ada haknya rumah-rumah, pembangunan baik itu masjid, musala dan lain sebagainya. Untuk itu, yakinlah kita bahwa rezeki telah dijamin oleh Allah SWT, tetapi kita harus berusaha untuk mencari rezeki itu, yaitu dengan halalan thayyibah. Sebagaimana Allah telah firman di surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyibah, kata Allah. Wahai manusia, maka carilah olehmu karunia yang ada di bumi itu dengan halal dan baik. Halal dalam arti bagaimana proses mendapatkan rezeki. Jangan hasil menipu, jangan hasil membunuh orang lain, apalagi menzalimi orang lain. Tapi halal, thayyibah dan juga baik. Inilah, mudah-mudahan kultum yang pendek ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk mencari ridha Allah, bumi Allah ini, bagaimana rezeki yang kita dapatkan itu halal dan baik. Nah, setelah dapat, maka kita berhak untuk menginfakkan sebagian dari rezeki kita itu. Maka ketika itu, setiap pagi 2 orang malaikat selalu mendoakan kepada orang yang sering berinfak, bersedekah. Yang pertama, dia mendoakan ketika dia menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik itu ke waktu infak, sedekah, kotak amal masjid ataupun ke yatim, maka ketika itu Allah malaikat mendoakan, ya Allah,
tambahkanlah rezeki si anu ini. Allah munsiqan talafan. Lalu yang satu lagi berdoa ketika dia kikir tidak mau mengeluarkan hartanya jalan Allah, maka mari kita berdoa, ya Allah a'ti mutiqan talafan. Ya Allah hancurkanlah, binasakan harta si anu ini karena dia begitu kikir terhadap hartanya, tidak mau memberikan sebagian hartanya. Bikinlah kultum pendek ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk mencari ridha Allah SWT. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.